Pernahkah Anda membayangkan sebuah masa ketika manusia hidup tanpa hiruk-pikuk kata, tanpa konsep benar dan salah, seperti yang kita kenal hari ini, dan hanya ditemani oleh keheningan alam yang seolah berbicara langsung ke dalam jiwa? Di tanah Jawa kuno, kehidupan tidak dimulai dari pikiran, melainkan dari rasa yang paling dalam, dari getaran halus yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran yang hening. Di sanalah asal-usul kehidupan, bukan sekadar soal bertahan hidup, tetapi tentang menyatu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri manusia itu sendiri. Leluhur Jawa tidak melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah antara manusia dan alam, melainkan sebagai satu kesatuan yang hidup dan bernapas. Hutan bukan sekadar tempat, angin bukan sekadar hembusan, dan sunyi bukan sekadar ketiadaan suara. Semuanya adalah bahasa yang mengandung makna tersembunyi. Dalam keheningan itulah mereka menemukan kekuatan yang tidak terlihat, sebuah sumber energi yang tidak diajarkan, tetapi dialami. Namun seiring waktu, ketika peradaban mulai tumbuh dan pikiran manusia semakin bising oleh ambisi, hubungan halus itu perlahan memudar. Manusia mulai mencari kekuatan di luar dirinya, tanpa menyadari bahwa leluhur mereka justru menemukannya dalam diam. Pertanyaannya, apakah kekuatan itu benar-benar hilang? Atau hanya terlupakan? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak awal kehidupan Jawa dari akar yang paling sunyi, memahami bagaimana keheningan alam membentuk cara pandang spiritual leluhur, hingga mengungkap bagaimana kekuatan tersebut sebenarnya masih bisa diakses hingga hari ini. Apa yang akan Anda temukan bukan sekadar sejarah, tetapi sebuah pintu menuju pemahaman yang mungkin selama ini tersembunyi di dalam diri Anda sendiri. Jika kita menelusuri jejak paling awal kehidupan di tanah Jawa, kita tidak akan menemukan catatan tertulis yang lengkap seperti peradaban besar lainnya. Sebaliknya, kita akan menemukan warisan yang tersembunyi dalam simbol, laku hidup, dan ajaran yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Inilah yang kemudian dikenal dalam berbagai bentuk kebijaksanaan lokal. Salah satunya adalah ajaran kuno yang sering dikaitkan dengan kapitayan, sebuah jalan spiritual yang menekankan keheningan sebagai pintu menuju kesadaran tertinggi. Dalam pandangan leluhur Jawa, sebelum manusia mengenal konsep ketuhanan yang terstruktur, sudah ada kesadaran tentang Sang Hyang Taya, kekosongan yang bukan ketiadaan, melainkan sumber dari segala yang ada. Kekosongan ini bukan sesuatu yang bisa dilihat atau dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan melalui keheningan batin. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa kehidupan tidak dimulai dari bentuk, tetapi dari sesuatu yang tak berbentuk, yang melahirkan segala bentuk. Konsep ini sejalan dengan banyak naskah kuno Jawa seperti Serat Wedatama atau Serat Wulangreh yang meskipun ditulis pada masa yang lebih kemudian, tetap membawa jejak pemahaman lama tentang pentingnya eling lan waspada, kesadaran yang hadir penuh dalam setiap momen. Para leluhur tidak mengejar pengetahuan untuk menguasai dunia, tetapi untuk memahami posisi dirinya di dalam jagat raya. Mereka percaya bahwa semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia mendekati hakikat kehidupan itu sendiri. Kehidupan awal masyarakat Jawa juga sangat dipengaruhi oleh hubungan erat dengan alam. Gunung, sungai, dan hutan bukan hanya elemen fisik, tetapi dianggap sebagai ruang sakral yang memiliki energi dan kesadaran tersendiri. Oleh karena itu, banyak praktik spiritual dilakukan dalam kesunyian alam, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai cara untuk menyelaraskan frekuensi antara manusia dan semesta. Dalam keselarasan inilah, mereka menemukan ketenangan sekaligus kekuatan. Menariknya, kekuatan yang dimaksud dalam tradisi Jawa kuno bukanlah kekuatan untuk mengendalikan orang lain atau menguasai dunia luar. Sebaliknya, itu adalah kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri, menguasai hawa nafsu, menenangkan pikiran, dan menjaga keseimbangan batin. Inilah yang menjadi fondasi dari banyak laku tirakat, seperti tapa, semedi, dan puasa, yang bukan sekadar ritual, tetapi metode untuk kembali ke keadaan asal, hening,
sadar, dan utuh. Dari sinilah kita mulai melihat bahwa asal-usul kehidupan Jawa bukanlah tentang siapa yang pertama hidup di tanah ini, tetapi tentang bagaimana cara hidup itu dijalani. Sebuah cara hidup yang berakar pada keheningan, tumbuh dalam kesadaran, dan mencapai puncaknya dalam kekuatan spiritual yang tidak terlihat, namun sangat nyata bagi mereka yang mampu merasakannya. Jika kita ingin memahami asal-usul kehidupan Jawa secara lebih dalam, maka kita harus mulai dari satu kunci utama yang sering diabaikan oleh manusia modern. Keheningan bukanlah kekosongan yang mati, melainkan ruang hidup yang penuh dengan kesadaran. Bayangkan sebuah danau yang benar-benar tenang, tanpa riak sedikit pun. Di sanalah permukaan air mampu memantulkan langit dengan sempurna. Begitu pula dengan batin manusia. Ketika ia hening, ia menjadi cermin yang mampu menangkap hakikat kehidupan tanpa distorsi. Leluhur Jawa memahami bahwa sebelum manusia bisa melihat dunia dengan benar, ia harus membersihkan kegaduhan di dalam dirinya terlebih dahulu. Pikiran yang penuh ambisi, ketakutan, dan keinginan adalah seperti air yang terus bergelombang, membuat segala sesuatu tampak kabur dan tidak utuh. Oleh karena itu, kehidupan awal mereka tidak diarahkan pada pencapaian luar, melainkan pada penjernihan batin sebagai fondasi dari segala tindakan. Dari keheningan inilah lahir apa yang bisa disebut sebagai rasa sejati, sebuah kemampuan untuk memahami tanpa harus berpikir terlalu banyak. Ini bukan intuisi biasa, tetapi kepekaan yang terlatih melalui kesadaran yang terus diasah. Seperti seorang petani yang tahu kapan hujan akan datang hanya dari aroma angin, leluhur Jawa membaca kehidupan bukan dengan logika semata, tetapi dengan rasa yang menyatu dengan alam. Ketika rasa ini mulai hidup, manusia tidak lagi merasa terpisah dari lingkungannya. Ia tidak melihat pohon sebagai objek, tetapi sebagai bagian dari dirinya. Tidak melihat angin sebagai sesuatu di luar, tetapi sebagai gerakan yang juga mengalir dalam napasnya. Inilah titik di mana kehidupan berubah dari sekadar bertahan menjadi menyatu. Dan dari penyatuan inilah muncul kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara kasat mata. Namun penting untuk dipahami, penyatuan ini bukan berarti kehilangan identitas diri, melainkan melampaui batas sempit dari ego. Leluhur Jawa tidak menghilangkan diri mereka, tetapi memperluas kesadaran mereka hingga mencakup lebih dari sekadar tubuh dan pikiran. Dalam keadaan ini, tindakan menjadi lebih selaras, keputusan menjadi lebih jernih, dan kehidupan berjalan tanpa banyak pertentangan batin. Inilah setengah perjalanan menuju pemahaman tentang kekuatan spiritual dalam kehidupan Jawa kuno. Sebuah kekuatan yang tidak lahir dari usaha memaksa, tetapi dari kemampuan untuk diam, merasakan, dan menyatu. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, namun mampu mengubah cara seseorang hidup sepenuhnya. Namun perjalanan menuju kekuatan spiritual dalam tradisi Jawa tidak berhenti pada keheningan dan rasa semata. Ada lapisan yang lebih dalam, yang sering tidak disadari, yaitu bahwa keheningan sejati justru akan mempertemukan manusia dengan dirinya yang paling liar. Ketika semua kebisingan luar dihentikan, suara-suara dalam diri, ketakutan, keinginan, luka, dan ego akan muncul ke permukaan tanpa filter. Disinilah banyak orang mundur karena mengira ketidaknyamanan itu adalah tanda kegagalan, padahal justru itulah gerbang awal. Leluhur Jawa memahami bahwa menghadapi diri sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari laku spiritual. Mereka tidak lari dari bayangan batin, tetapi duduk bersamanya, mengamati tanpa menghakimi, hingga perlahan semua itu kehilangan kekuatannya. Seperti api yang kehabisan bahan bakar, gejolak batin akan mereda dengan sendirinya ketika tidak lagi dilawan atau dituruti secara berlebihan. Dari proses inilah lahir kejernihan yang tidak dibuat-buat, melainkan tumbuh secara alami. Di titik ini muncul sebuah paradoks yang menjadi inti dari ajaran kuno Jawa. Semakin seseorang melepaskan keinginan untuk menjadi kuat, justru semakin besar kekuatan yang hadir dalam dirinya. Kekuatan ini bukan berupa kemampuan luar biasa yang spektakuler,
tetapi keteguhan batin yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Ia menjadi seperti akar pohon yang tertanam dalam, tidak terlihat, tetapi mampu menahan badai sebesar apapun. Menariknya, kekuatan spiritual dalam konteks ini tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu diiringi dengan tanggung jawab batin. Semakin dalam seseorang menyelami kesadaran, semakin ia dituntut untuk hidup selaras, jujur, dan tidak merugikan makhluk lain. Karena dalam pandangan ini, menyakiti orang lain sama saja dengan merusak keseimbangan yang juga ada dalam dirinya sendiri. Ada juga aspek yang jarang dibahas, yaitu bahwa kekuatan sejati dalam tradisi Jawa bukan untuk dipamerkan atau dibuktikan kepada orang lain. Justru semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin ia terlihat sederhana dan biasa saja di mata dunia. Seperti air yang mengalir ke tempat rendah, kebijaksanaan sejati selalu bergerak menuju kerendahan hati, bukan ke arah kesombongan. Maka, dari itu, asal-usul kehidupan Jawa yang berakar dari keheningan alam pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sering dilupakan, kemampuan untuk menjadi utuh di dalam diri sendiri. Bukan karena dunia luar menjadi sempurna, tetapi karena batin tidak lagi bergantung pada apapun di luar dirinya untuk merasa cukup. Dari sinilah kekuatan spiritual itu benar-benar hidup, tenang, dalam, dan tak tergoyahkan. Memahami keheningan dan kekuatan spiritual leluhur Jawa tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Kunci utamanya justru terletak pada laku sederhana yang bisa Anda jalankan setiap hari. Mulailah dengan meluangkan waktu beberapa menit dalam diam, tanpa gangguan, tanpa tujuan yang rumit. Cukup duduk, tarik napas perlahan, dan biarkan diri Anda hadir sepenuhnya di momen itu. Pada awalnya, Anda mungkin akan merasa gelisah, pikiran terasa semakin ramai, bahkan muncul emosi yang tidak nyaman. Jangan dilawan dan jangan diikuti. Cukup amati, seperti Anda sedang melihat awan lewat di langit. Inilah latihan dasar untuk membangun rasa sejati, di mana Anda belajar membedakan antara diri Anda yang sadar dan pikiran yang terus bergerak. Anda juga bisa mulai menyelaraskan diri dengan alam, meskipun hanya dalam bentuk sederhana, berjalan tanpa alas kaki di tanah, mendengarkan suara angin tanpa distraksi, atau sekadar merasakan napas di bawah pohon bisa menjadi pintu masuk yang kuat. Dalam momen-momen ini, jangan mencari pengalaman luar biasa, tetapi latih diri untuk benar-benar merasakan apa yang ada, tanpa menambahkan penilaian. Seiring waktu, latihan ini akan membawa perubahan halus namun nyata. Anda akan lebih tenang dalam menghadapi tekanan, lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terbawa oleh emosi sesaat. Tantangan terbesar biasanya adalah konsistensi, karena pikiran akan selalu mencari alasan untuk kembali pada kebiasaan lama. Disinilah diperlukan kesabaran, karena seperti air yang menetes perlahan, perubahan sejati tidak terjadi dalam sekejap, tetapi pasti. Jika Anda merasa terjebak atau tidak mengalami perkembangan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa latihan ini tidak berhasil. Justru, dalam kebosanan dan keheningan yang terasa biasa, proses terdalam sedang berlangsung. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa yang paling halus seringkali adalah yang paling kuat, dan yang paling sunyi justru menyimpan perubahan terbesar. Pada akhirnya, asal-usul kehidupan Jawa bukan sekadar cerita tentang masa lalu, tetapi cermin yang mengingatkan kita pada keadaan asli manusia, hening, sadar, dan menyatu dengan semesta. Dari keheningan alam, leluhur menemukan rasa sejati, dan dari rasa itulah lahir kekuatan spiritual yang tidak bergantung pada dunia luar. Mereka tidak mencari kekuatan untuk menguasai, tetapi untuk memahami dan menyeimbangkan diri. Kita telah melihat bahwa perjalanan ini dimulai dari diam, melewati pertemuan dengan diri sendiri, hingga mencapai keteguhan batin yang tidak mudah goyah. Semua itu bukan sesuatu yang jauh atau mustahil, tetapi sesuatu yang bisa disentuh kembali melalui kesadaran yang sederhana namun konsisten. Apa yang dahulu menjadi jalan hidup leluhur, hari ini masih terbuka bagi siapa saja yang mau melangkah. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah kekuatan itu nyata?
Tetapi apakah Anda berani untuk benar-benar diam dan menemukannya sendiri? Karena bisa jadi, di balik keheningan yang selama ini Anda hindari, tersimpan jawaban yang tidak pernah Anda temukan di tempat lain.